Ayahku adalah dewa perang. Bab 33. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah ditekan di mana-mana, tetapi saya dapat mentolerirnya. Bisnis yang saya dapatkan telah diambil berkali-kali, dan saya dapat mentolerirnya. Jika saya dipaksa melakukan hal-hal yang tidak ingin saya lakukan, saya dapat menoleransi hal tersebut di atas batas maksimal. Mengapa Anda harus memecat saya? Karena itu, dia melangkah masuk, dan Van Suren segera merentangkan tangannya dan memblokir pintu. Dia tidak bisa berhenti tertawa, lupakan saja, Fei Xue, terimalah nasibmu. Siapa yang memintamu menjadi manajer bisnis tetapi kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, dan kamu selalu ingin mengambil kuncir teman sekamar kedua kita, aku tidak akan mentolerir kamu. Jika kamu tidak pergi, kami akan mengusirmu. Tidak ada gunanya mencari orang tua itu. Saat dia mengatakan itu, dia menendang kotak kardus besar itu ke bawah tangga. Semuanya jatuh ke dalam, termasuk beberapa barang tidak manusiawi yang digunakan oleh anak perempuan, seperti pembalut wanita. Beberapa satpam dan pegawai di sekitarnya tertawa aneh. Mereka menertawakan. Shen Feixue tidak tahan dengan penghinaan. Melihat ekspresi arogan Van Suren, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya dan tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang selangkangannya dengan keras. Ledakan. Tiba-tiba, wajah Van Suren berkerut, dan matanya begitu lebar hingga hampir menyembul. Dia mencoba menahannya, tetapi tetap tidak bisa menahannya, dan tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Saat ini, saya tidak tahan lagi, jadi saya segera berpegangan pada kusen pintu dan meremas kaki saya dengan erat. Penampilan itu sangat cantik. Orang-orang di sekitar tercengang. Shen Feixue bertepuk tangan lega, Kamu benar-benar Kasim, apakah kamu masih merasakan sakit? Sebuah teriakan dingin tiba-tiba datang dari dalam, apa yang terjadi? Seorang wanita parubaya yang mengenakan pakaian mewah jasnya dan sedikit kembung keluar. Dengan cahaya dingin di matanya, dia terkejut melihat penampilan Van Suren yang gemetar. Kakak! Van Suren berteriak dengan suara bernada tinggi, jalang bau ini menendangku, sial. Aku merasa seperti akan mati, itu menyakitkanku sampai mati. Wanita yang keluar adalah Van Aixiang. Dia menatap tajam ke arah Shen Feixue, menunjuk ke arahnya, dan berteriak, kamu sangat berani. Saya meminta kamu untuk kembali dan mengambil barang-barang itu, dan kamu dipecat. Apakah kamu masih berani melakukan kejahatan? Tendang saudaraku. Apakah kalian dalam keadaan linglung? Cepat dan pegang dia untukku. Aku akan membiarkan dia menjadi liar. Penampilan yang suka memerintah ini membuat beberapa penjaga keamanan tidak berani untuk tidak patuh dan bergegas untuk menangkap Shen Feixue. Meskipun Nona Shen dapat melawannya beberapa kali, dibandingkan dengan beberapa penjaga keamanan yang telah dilatih seperti serigala dan harimau, itu sama sekali tidak memadai. Tak lama kemudian, lengannya ditarik ke belakang, tulang belikatnya hampir putus, rasa sakit itu menyebabkan banyak butiran keringat muncul di keningnya, dan tubuh bagian atasnya yang besar berdiri seperti dua gunung. Van Aixiang tersenyum dingin, melangkah mendekat, dan menamparnya dengan keras. Aku memintamu untuk menendang adikku. Bisakah kamu menendang adikku? Aku tidak tega memukulnya. Shen Feixue dipukuli hingga separuh pipinya bengkak, bahkan ada mimisan. Dia berjuang mati-matian dan berteriak keras, Van Aixiang, jangan lupa, ini keluarga Shen. Apakah giliranmu yang menjadi liar di sini dengan nama keluarga Van? Ini adalah perusahaan keluarga Shen kami, bukan milikmu. Van Aixiang tertawa bersama senyum di wajahnya menghina, Shen Feixue, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan ini? Meskipun nama keluarga Anda adalah Shen, jangan salahkan saya karena menyerang Anda. Di keluarga Shen, Anda bahkan tidak sebaik anjing. Seluruh keluargamu bahkan tidak sebaik anjing. Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan ayahmu ada di sini untuk berbicara. Pada makan malam keluarga terakhir, dia berinisiatif untuk bersulang untukku. Seperti orang bodoh, dia tidak sengaja menumpahkan anggur ke sepatuku dan bahkan berinisiatif untuk berjongkok dan menyemir sepatuku. Hahaha. Melihat harga dirinya, Shen Feixue matanya merah karena marah. Jika kakek buyutku tidak meninggal, giliranmu yang menjadi sombong. Jika kakek buyutku melihat istri kedua menghancurkan negara yang dia bangun, dia pasti sudah mengusirmu sejak lama. Perusahaan Yunsang adalah industri yang didirikan oleh kakek buyut saya. Kakek Shen Feixue keduanya adalah nenek moyang generasi kedua. Kakek meninggal 5 tahun yang lalu pada usia 95 tahun. Sebelumnya, dia telah mengajar Shen Feixue dengan hati-hati. Sebelum dia meninggal, dia menghela nafas, Suer,
setelah aku mati, itu akan sulit bagimu. Anakku tidak memenuhi harapan, dan cakar istri kedua terlalu tajam. Sen Feixue, saya mencoba yang terbaik untuk tetap berada di perusahaan keluarga, hanya karena saya tidak ingin kerajaan yang dibangun oleh kakek buyut saya hancur total. Fan Aixian tertawa lebih keras lagi, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membuat hantu tua yang telah mati selama beberapa tahun itu hidup kembali, tetapi tidak ada gunanya bahkan jika dia hidup kembali. Mintalah seorang penyihir untuk memukulnya kembali, kuek-kuek. Kemudian, dia menoleh lagi dan berkata kepada Fan Suren, mengapa kamu berdiri di sana? Wanita jalan ini menendangmu, kamu menendangnya kembali. Kamu harus memberitahu dia betapa kuatnya dia, berkemas dan pergi. Fan Suren menahan kekuatannya, bergegas mendekat dan menendang perut Sen Feixue. Untungnya, dia mabuk terlalu banyak dan sangat kembung dan tidak memiliki kekuatan. Kalau tidak, perut bagian bawahnya sangat lembut. Meski begitu, Sen Feixue menjerit kesakitan setelah ditendang, dan air mata langsung mengalir di wajahnya. Kedua penjaga keamanan itu mencibir dan melepaskannya, dia menutupi perutnya dan perlahan berjongkok di tanah. Seluruh tubuhnya mengejang kesakitan, dan air mata jatuh ke tanah secara tidak sengaja. Dua pria dan wanita muda lagi melangkah keluar, Sen Feichen dan Sen Feihua. Sen Feichen tinggi tapi kurus, dengan ekspresi wajah yang menyeramkan dan sulit diatur. Sen Feihua berpakaian sangat genit. Dia mengenakan rok pendek berwarna merah, dengan kaki putihnya yang menonjol. Dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi dengan tali. Dia cukup seksi. Dia 45% mirip dengan Sen Feixue, tapi masih jauh darinya. Melihat pemandangan ini, saya segera bertanya apa yang terjadi. Setelah mendengar perkataan ibunya, dia segera bergegas menuju Sen Feixue. Sen Feichen berkata dengan dingin, sepupu, aku tidak menyangka kamu begitu mampu. Kamu bahkan berani menendang pamanku. Kamu bahkan tidak menginginkan dividen keluarga, kan? Percaya atau tidak, aku akan memberitahu kakek. Dividen bulanan, saya tidak akan memberikan sepeser pun kepada keluarga Anda. Dalam keluarga besar, setiap orang mendapat dividen bulanan, yang dianggap sebagai kesejahteraan, tetapi berbagai potongan untuk rumah besar sangatlah kecil. Misalnya, setiap orang di rumah kedua memiliki 20.000 hingga 30.000 yuan, dan 3 orang di rumah pertama bersama-sama hanya memiliki lebih dari 10.000 yuan. Sen Feihua hanya menamparkan kepala Sen Feixue, membuat rambutnya berantakan dan kulit kepalanya terbakar. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga Sen. Haha. Kakak tertuamu hanya bermarga Sen, tidak ada yang lain. Ibuku benar, kamu bahkan tidak sebaik anjing yang kami pelihara. Sen Feixue berdiri tiba-tiba dengan dorongan yang kuat, Sen Feihua tidak dapat menghindarinya dan segera didorong ke depan. Mengenakan rok pendek, para pria di sekitarnya langsung dibuat bingung. Dia bangun karena malu dan berteriak tak percaya, beraninya kamu mendorongku, sialan. Sen Feixue menahan rasa sakit dan melangkah ke dalam. Saat dia berjalan, dia berteriak dengan keras, saya ingin mencari kakek. Saya ingin bertanya kepadanya tentang keadilan. Kamu istri kedua tidak bisa menindas orang seperti ini, kakek. Kakek, kamu harus membuat keputusan untukku. Aku sudah menanggungnya begitu lama, dan sekarang kamu memperlakukanku seperti ini. Kenapa ini sangat tidak adil? Semua orang bergegas menghentikannya, Sen Feihua mengertakkan gigi dan bergegas ke arahnya, menjambak rambutnya dan menariknya ke bawah dengan kuat. Aku memintamu untuk mendorongku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mendorongku, idiot? Masih ingin bertemu kakek? Kalian penjaga keamanan, jangan berdiri di sana, segera buang dia dan buang dia ke tempat sampah. Meskipun Sen Feixue marah kejam, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis, bagaimana dia bisa melawan begitu banyak orang? Dia diseret dengan keras oleh beberapa penjaga keamanan yang tebal, dan mereka akan mengangkatnya dan melemparkannya keluar. Suara tua lainnya datang dari dalam, apa yang kamu ributkan? Ini bukan pasar sayur dan kita tidak boleh membuat keributan seperti itu. Seorang lelaki tua berusia 70-an melangkah keluar dengan ekspresi marah di wajahnya. Bab 34. Semua orang dengan cepat berhenti merobek, tetapi Sen Feixue sudah memiliki rambut panjang acak-acakan dan pakaian compang camping. Salah satu dari 4 Dewi Agung di kota Yunhai menjadi sangat malu, tetapi ketika melihatnya, dia memperlihatkan keindahan yang sangat menyentuh. Ketika dia melihat lelaki tua itu, dia berteriak dengan marah, kakek. Apakah kamu benar-benar ingin mengusirku? Apa salahku? Perlakukan aku seperti ini. Tidak bisakah kamu melihat bahwa orang-orang di kamar kedua menindasku?
Orang tua itu, Shen Sanwei, manajer umum perusahaan Yunsang. Orang-orang dari kamar kedua berkumpul dan mengatakan hal-hal buruk tentang Shen Feixue, bahkan jika dia bertahan dengan keras, itu tidak ada gunanya. Orang-orang itu bisa menenggelamkannya dengan air liur mereka. Tatapan dingin lelaki tua itu padanya membuatnya merasa semakin terisolasi dan tak berdaya. Kakek, kamu harus membuat keputusan untukku. Sepupuku sangat jahat. Ketika aku mencoba berunding dengannya, dia mendorongku dan tulang pinggangku patah. Shen Feihua menangis. Shen Sanwei menepuk pundaknya dengan penuh kasih, Huaer telah dianiaya, kakek akan membuat keputusan untukmu. Dia memandang Shen Feixue, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi tajam. Kamu sangat berani. Saya meminta kamu untuk menerima perintah Tianzui, tetapi kamu selalu pasif dan melakukan sabotase. Kamu juga menyinggung Du Baiwei dan memaksanya menahan bahan mentah. Tahukah kamu berapa banyak kerusakan yang kamu timbulkan pada perusahaan? Saya meminta Anda untuk menemukannya. Du Baiwei memohon belas kasihan. Tidak peduli apa yang dia inginkan, Anda memberikannya kepadanya, tetapi Anda tidak dapat melakukannya. Bukankah saya harus memecat Anda? Shen Feixue bertanya dengan sedih dan marah, kakek, saya tidak menyinggung perasaan Du Baiwei. Dia mengejar saya, tetapi apakah saya salah menolak jika Anda tidak menyukainya? Shen Feichen berkata dengan sungguh-sungguh, sepupu, mengapa Anda tidak setuju dengan Tuan Du? Sangat bagus. Jika Anda menerimanya, perusahaan tidak perlu khawatir tentang semua jenis bahan baku berkualitas tinggi dan murah di masa depan. Anda apa bedanya jika Anda berkorban seperti itu untuk perusahaan? Ini hanya bisa baik untukmu. Shen Sanwei mengangguk, apa yang dikatakan Fei Chen adalah apa yang saya maksud. Singkatnya, Feixue, Anda harus pergi ke Du Baiwei dan berjanji padanya semua persyaratan, dapatkan bahan mentah dalam 1 hari, dan saya akan membiarkan Anda kembalilah sebagai manajer. Jika tidak, jangan kembali. Perusahaan tidak akan mendukung pekerja lepas seperti Anda. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, pergilah. Ayo kita lakukan. Shen Feixue tertawa sedih dan mengangguk, benar-benar putus asa begitu dia berbalik. Dia berjalan keluar dengan sedih, berjalan terhuyung-huyung, sementara gelombang ejekan datang dari belakang. Dia hanya bisa berpura-pura tidak mendengar. Shen Sanwei menatap punggungnya dengan jijik dan mendengus, gadis yang tidak sopan. Kemudian, dia melihat ke arah Shen Feichen dan ekspresinya menjadi hangat. Feichen, apa yang terjadi dengan Tuan Du, bisakah kamu menyelesaikannya? Shen Feichen berkata dengan hormat, kakek, jangan khawatir, tidak peduli seberapa besar masalahnya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya, dengan cara apapun. Lagi pula, ini terkait dengan sumber kehidupan perusahaan kita. Shen Feihua juga bergegas, kakek, apapun yang terjadi, saya akan turun tangan. Du Baiwei itu hanya orang mesum. Karena sepupu saya tidak mau berkorban sendiri, maka aku akan melakukannya. Demi perkembangan perusahaan dan agar setiap orang memiliki makanan untuk dimakan, tidak masalah jika aku mengorbankan diriku sendiri. Dia mengatakannya dengan sangat emosional, seperti inkarnasi perawan Maria. Shen Sanwei menghela nafas lega, bagus. Feihua, kamu telah bekerja keras, aku serahkan padamu. Kamu 100 kali lebih baik daripada sepupumu yang tidak kompeten. Jika kamu melakukannya, aku akan membiarkanmu menjadi direktur keuangan. Yah, kamu sangat cantik, aku yakin Du akan selalu menerima umpannya, tetapi kamu harus berusaha untuk tidak menderita kerugian apapun, lakukan saja secukupnya. Terima kasih, kakek. Semuanya adalah apa yang orang-orang harus dilakukan. Wajah Shen Feihua dipenuhi dengan rasa terima kasih. Setelah Shen Sanwei berbalik, Fan Aixiang datang dan bertanya dengan suara rendah, Putri, kamu tidak benar-benar ingin menjual penampilanmu kepada Tuan Du, bukan? Jadi kenapa? Shen Feihua tidak setuju, apakah kamu melakukan sesuatu yang bermanfaat? Apakah kamu tidak ingin melakukannya? Du Baiwei juga seorang pria yang tampan dan memiliki banyak trik. Jika aku bersahabat dengannya, aku bisa mendapatkan banyak manfaat. Hah? Dia hanya memiliki Du Feixue di matanya. Sekarang dia telah menemui jalan buntu, dia akan selalu mempertimbangkanku. Apakah kamu siap? Shen Feichen tersenyum sedikit, Bu, jangan khawatir, adikku sangat pintar. Kami sudah merencanakannya. Saya sengaja membiarkan Tuan Du mendapatkan bahan mentahnya dan memaksa Du Feixue agar menyetujuinya. Saya tahu temperamen sepupu saya, tidak akan pernah melakukan ini. Dengan cara ini, dia akan semakin membuat kakek jijik. Pada saat ini, Feihua mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Tuan Du yang kesepian.
Dapatkan bahan mentah darinya, peras Sen Fei Xue sepenuhnya, dan naik ke level berikutnya sendiri. Lantai. Saya tidak tahu seberapa banyak yang bisa kita capai dengan satu batu. Fan Aixiang tersenyum cerah, anak-anakku sangat pintar, haha. Sekarang, kami telah benar-benar keluar dari rumah besar, dan kami telah menghindari masalah serius. Kami akan menemukan peluang untuk mengusir mereka di masa depan. Keluar dari keluarga Sen. Kalau begitu, mereka tidak akan mendapatkan satu sen pun dari properti keluarga. Saat dia mengatakan itu, Fan Aixiang tampak muram dan bangga, tertawa, baru saja gadis sialan itu berkata aku bukan dari keluarga Sen keluarga, kentut. Dia tidak, bahkan seluruh keluarga mereka, bunuh rumah besar ini. Sen Fei Xue terus menahan tangisnya, tetapi ketika dia berjalan ke taman kecil, dia akhirnya tidak bisa menahannya. Dia tidak hanya menitikkan air mata, tapi dia malah merintih. Dia buru-buru tutup mulutmu dengan keras. Aku duduk lemah di dekat pita bunga, merasakan langit gelap dan bumi gelap, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Tidak pernah dalam mimpi terliar saya membayangkan bahwa saya benar-benar akan dikeluarkan dari perusahaan keluarga. Perutku masih sedikit sakit, dan tulang belikatku di kedua sisi sepertinya terkilir, sakitnya sangat menyiksa, dan wajahku semakin terasa terbakar. Secara keseluruhan orang itu sangat jahat. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini. Tidak, kakek. Kenapa ayahku begitu tidak memuaskan? Dia ditipu sejumlah besar uang dan diusir oleh kakek. Sekarang aku juga diusir. Tapi, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang mereka anggap sebagai komoditas? Benarkah sesulit itu bagiku menjadi manusia? Saat dia berbicara, air mata mengalir deras. Dia selalu kuat, tapi menjadi kuat bukan berarti dia tidak akan sedih atau menangis. Kini dia tidak bisa kuat lagi dan mau tidak mau ingin menangis. Tiba-tiba, sebuah kata keluar dengan samar, dengan saya di sini, itu tidak sulit, bahkan mudah. Seekor anak anjing berlari mendekat dan bergoyang-goyang di sekitar kakinya. Lalu, Bibi Fei Xue. Sosok mungil dan imut bergegas mendekat dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Sen Fei Xue memeluk erat bayi kecil yang lucu itu, dan tiba-tiba hatinya menjadi semakin sedih, dia memeluknya erat dan hampir menangis. Qian bertanya dengan sedih, Bibi Fei Xue, ada apa denganmu? Kamu menangis seperti anak kecil yang tidak dapat menemukan orang tuanya di persimpangan jalan. Sen Fei Xue, ini. Dia berkata dengan sedih, saya kehilangan pekerjaan saya. Mulai sekarang, saya bukan lagi pekerja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Qian segera menghiburnya, menoleh dan menunjuk, biarkan dia membesarkanmu. Sen Fei Xue menoleh, Guan Qianjun memasukkan tangannya ke dalam saku, berdiri di sana dengan tenang. Kalimat pertama adalah apa yang dia katakan. Sen Fei Xue baru saja hendak berkata, dia tidak mampu membesarkannya. Ketika dia mendengar dia berbicara terlebih dahulu, saya tidak membesarkannya. Dia memiliki tangan dan kaki, jadi mengapa saya harus membesarkannya? Dia bukan milikku putri. Meskipun kata-kata itu benar, tetapi dalam situasi ini, bukankah menurutmu terlalu intimidasi untuk mengatakannya? Sen Fei Xue marah dan hendak menegur ketika dia mendengarnya berkata dengan malas, namun, menurut saya Anda cukup mampu. Bagaimana kalau saya meminta Anda menjadi presiden sebuah grup? Anda harus bisa melakukannya. Hanya saja grupnya tidak besar, dengan aset hanya 1 hingga 200 miliar. Bersambung.